itu kan pemikiran orang. Kenapa dia keluar dari Kristen? Karena kata dia nggak masuk akal. Tuhan kalah dengan ciptaannya, dan tidak mungkin Tuhan itu dibunuh oleh ciptaannya. Tidak mungkin ciptaannya membunuh Tuhan. Nah, itu kata dia, Bang. Betul nggak? Nah, terus apa tanggapan Anda gitu? Suara kecil, Bang. Kata teman-teman di bawah, suara Anda kecil. Oh, kan harus begini deh, Bang, barusan. Wah, nungkar inilah handset mic Bluetooth kayak gitu. Ini udah pakai ini. Udah pakai apa? Handset. Makanya agak kecil ya. Jelas ya enggak ya? Itu tadi, jadi sampai mana tadi, jadi lupa kan? Iya, tadi tanggapannya tidak mungkin. Ya, enggak mungkin ya, memang enggak mungkin. Lah, terus gimana dengan Kristen yang Tuhannya mati di tangan ciptaannya gitu? Itu bukan seperti itu dia. Kalau ceritanya itu kan, Bang, tadi kan pemberontakan tadi, tapi itu sebenarnya sudah ada nubuat-nubuatnya itu. Bukan masalah nubuatnya yang dibahas, Bang. Iya. Di mana kita meletakkan akal kita kalau Tuhan mati dengan ciptaannya? Gimana mau Tuhan menyelamatkan kita sedangkan Tuhan mati dengan ciptaannya? Tuhannya sendiri kagak selamat dengan dirinya sendiri. Gimana sih? Bukan masalah nubuatannya. Kalau nubuatan kan itu doktrin, tapi kita letakkan di mana akal kita gitu loh. Kok bisa Tuhan mati dengan ciptaannya? Nggak masuk akal itu, Bang. Ya, kalau yang bisa memahami gitu, garis tangan gitu atau apa namanya itu, nubuat itu sudah memang udah tertulis, jadi macam mana kita mau menyangkalnya? Jadi begini, Bang ya, kalau untuk masalah doktrin, ya doktrin nubuatan, ya itu kan pengajaran dari agama. Yang saya minta ini, di mana kita memikirkan dan meletakkan akal kita kalau Tuhan bisa kalah sama ciptaannya, gitu loh. Sebenarnya nggak ada yang kalah. Nggak ada yang kalah. Nggak ada. Waktu Tuhan, dia ditangkap Tuhan tentara Romawi, diseret tentara Romawi, ditombak, mati terkutuk di tiang salib, lalu mati dia di tangan ciptaannya. Kok ya, Tuhan bisa kayak gitu loh? Ya kan memang tertulis, Bang, sama orang abang kan juga udah tertulis. Nah, itu kan Anda artinya melarikan ke doktrin. Sama abang kan ada juga. Enggak, sama abang kan ada juga seperti itu. Ke doktrin Anda larikan itu artinya. Coba kita memakai akal sehat, bukan memakai doktrin. Bukan, yang abang pahami kan ada juga seperti itu kan. Di kitab abang ada nggak diceritakan seperti itu? Apa nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Tentang saya mati, saya bangkit, itu nggak ada dibilang. Itu Quran surah Maryam ayat 33 yang Anda bawa itu. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu ayatnya. Dan keselamatan pada hari aku telah dilahirkan, dan pada hari aku akan dimatikan, dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Tuh, Anda bahas itu, Anda paham gak nahwu sorob? Nih ya, saya jelaskan nahwu sorobnya bagi teman-teman yang paham ya. Mungkin abang gak paham, tapi saya kasih tahu sama teman-teman yang muslim. Saya kasih nahwu sorobnya. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Wulidtu itu adalah fi'il madhi. Ya, fi'il madhi itu apa? Menjelaskan tentang kejadian yang telah lampau, yang telah lalu. Betul nggak Nabi Isa itu selamat pada hari ia dilahirkan? Betul. Selamat dari tuduhan ibunya seorang pezina. Selamat dia keluar dari rahim ibunya. Kan gitu. Selamat sampai dia besar. Oke? Makanya wulidtu itu fi'il madhi. Wa yauma amutu. Amutu itu adalah fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'?
Fi'il mudhari' itu adalah kejadian yang dijelaskan di zaman sekarang atau yang akan datang. Gitu. Jadi kejadian yang akan datang. Dia mati itu akan datang, Bang. Bukan telah mati di masa lalu. Gitu. Jadi saat ini dia belum mati, tetapi akan mati nanti setelah dia turun kedua kalinya. Wa yauma uba'asu itu adalah fi'il mudhari'. Di hari akan dibangkitkan semua orang, termasuk saya, termasuk Yesus, termasuk Nabi Isa, ya. Itu dibangkitkan nanti gitu, di hari kebangkitan, bukan seperti Kristen, dia itu mati. Dia itu lahir lalu mati dan bangkit di hari ketiga. Bukan kayak gitu maksud Quran. Yang dimaksud Quran itu dia lahir, dia nanti akan mati di datang kedua kalinya, terus dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Beda gitu. Oh, berarti Isa sama orang abang belum nggak bangkit sekarang gitu. Nabi Isa barofa'ahullahu ilaih, dia diangkat di hadirat Allah. Gitu. Enggak, karena kan itu rancunya di situ. Jadi maksudnya sampai sekarang belum bangkit gitu. Maksudnya gimana? Enggak, itu naik langsung gitu gimana? Dia tidak disalib, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak mati, tidak disalib, ya. Tapi dia barofa'ahullahu ilaih, dia diangkat ke hadirat Allah. Di hadirat itu di mana? Dia diletakkan di langit yang kedua. Berarti nggak mati dia gitu. Enggak, dia cuma tidur sekarang, pingsan aja dia. Cuma tidur dia, gak gampang Allah menidurkan seorang, ya, mutawafika kan gitu. Apalagi Bang? Gimana ya? Pingsan tidur gitu berarti? Ya dia ditidurkan. Kalau karena memang dipercayain orang abang itu bukan Tuhan orang abang ya kan gitu kan? Ya bukanlah dia. Qala inni abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Kan itu juga tertulis di Bible toh. Dia adalah hamba bukan Tuhan, itu tertulis di Bible Anda itu. Qala inni abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Itu tertulis di Bible Anda, dia hamba Allah. Iya. Mau ayatnya? Enggak, berarti sampai sekarang ada istilahnya sama kepercayaan orang abang bahwasannya ada orang yang belum mati diangkat gitu ya, tidur sekarang ini ya. Oh ada. Iya, ada beberapa orang yang diyakini belum mati. Mati. Tapi satu Dajjal, gitu. Ya, satu Dajjal. Yang kedua Nabi Khidir tuh. Ada beberapa perpecahan pendapat tentang Nabi Khidir. Itu belum mati tuh. Terus juga selain Nabi Khidir, Nabi Isa yang ditangguhkan kematiannya. Gitu. Itu ada beberapa dalam Islam itu Bang, ada beberapa makhluk yang ditangguhkan kematiannya gitu. Maksudnya yang masih hidup sampai sekarang, cuma tidak terlihat. Tidak terlihat. Gimana itu orang yang hidup nggak terlihat Bang maksudnya? Contoh satu, ya makhluk yang tidak terlihat tapi umurnya panjang belum mati. Ya, satu iblis tuh. Ya, yang kedua Dajjal. Yang ketiga Nabi Khidir. Yang keempat Nabi Isa. Gitu. Iblis kan makhluk hidup gitu. Iblis itu kan makhluk. Makhluk hidup gitu atau gimana? Makhluk ciptaan Tuhan gitu. Berarti ya hiduplah atas izin Allah. Gimana sih? Ya berarti memang sama-sama juga kita percaya ada iblis juga kan.
itu. Ya artinya apa? Gini, bukan cuma Nabi Isa yang ditangguhkan kematiannya, tapi ada juga selain Nabi Isa makhluk-makhluk lainnya gitu. Iya, berarti kenapa nggak dimusnahkan aja iblis itu gitu bang? Kan itu gimana itu? Kenapa nggak dimusnahkan saja? Bang, Iya. iblis itu pernah ditangkap Nabi Sulaiman. Ya, ceritanya. Apa yang dilakukan manusia? Nggak ada manusia berbuat dosa, taat semua. Lalu buat apa neraka? Kayak gimana? Artinya apa? Iblis itu tidak ditangkap, tidak dimatikan sebagai bahan ujian manusia. Yang mana mengikuti iblis, yang mana mengikuti Tuhan. Gitu. Berarti neraka itu nggak bisa kosong lah kalau sama orang abang ya. Neraka nggak bakalan kosong. Jahanam itu haus. Apalagi sama orang-orang kufur gitu ya. Iya. Kayak gimana bang? Juga ya. Enggak. Bukan, maksudnya Ayo. kan berarti kita juga sama-sama mempercayai bahwasannya Tuhan itu pun nggak mau juga memusnahkan iblis itu kan gitu. Kalau Padahal di dia tempat kuasa kita ada. kan, Ya, itu dia kalau kan di tempat berkuasa. kita, dia itu memang minta tangguhkan gitu. Untuk dipanjangkan umurnya sampai kiamat. Itu iblis. Agar apa? Dia mau menyesatkan anak Adam agar tidak mengikuti Tuhan. Itu tujuan iblis. Minta dipanjangkan umur, dia mau menyesatkan anak Adam gitu, menyeru anak Adam untuk tidak mengikuti rasulnya, ajarannya, tidak mengikuti Tuhan. Itu dalam Islam, intinya kayak gitu ya. Jadi seperti itu bang, gunanya iblis itu kenapa tidak langsung ditiadakan sebagai ujian dari manusia, untuk manusia gitu. Tapi dari kata-kata Allah, nggak bisa hambaku yang beriman kau sesatkan gitu. Iya, kalau sama kami itu terserah dia iblis itu mau ngapain gitu. Kecuali jangan ini istilahnya mau dicobai apapun jadi gitu, mau sanak saudara diambil, mau apa yang diambil semua mau dirusaki gitu. Cuman ada satu yang nggak dibolehkan Tuhan itu dicobai kan gitu dia. Sama itu bang, bahan ujian. Enggak, kalau di Islam nggak, bang, nggak ada di Islam itu iblis bawa Tuhan, nggak ada. Cuma di Kristen iblis lebih berkuasa daripada Tuhan, itu cuma di Kristen iblis bawa Tuhan itu bang. Aduh. Nah, bukan belum tadi iblis diizinkan itu gimana? Iya, tapi nggak ada diizinkan iblis bawa Tuhan di Islam, nggak ada. Karena Bawa iblis Tuhan. itu makhluk, nggak mungkin dia bawa Tuhan, nggak mungkin. Enggak lah, enggak bawa Tuhan lah. Gimana bawa Tuhan dia? Lah, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus. Saya mau tanya dulu. Bukan, ya. Iya. Tuhan. Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kan Anda nyebutnya Tuhan, betul? Iya, Tuhan Yesus. Betul nggak? Betul nggak dia dibawa iblis ke atas bukit? Dibawa iblis. Nah, masa Anda Yesus dibawa iblis aja nggak tahu gitu loh bang? Anda ini baca kitab Anda atau enggak gitu? Bahasanya itulah kadang-kadang itulah pemahaman itu bang. Jadi kalau di atas bukit ini jatuhkan dirimu. Kalau kau anak Tuhan itu begitu maksudnya. Udah bang, ini ya, nih. Iyalah, Nih. kalau kau anak Tuhan kau tidak akan mati katanya. Iblis Masa bawa Tuhan nih bang. iblis- Baca. Iyalah. Kemudian iblis membawanya. Ya, iblis lagi bawa Tuhan. Gimana sih? Ke kota suci dan menempatkannya dia di bubungan bait Allah. Kok bisa-bisanya iblis Iya, bawa juga. Tuhan? Makanya
kok bisa-bisanya dia pula mencobai Allah sendiri? Kesana kemari gitu. Apa coba? Iblis bawa Tuhan, lebih hebat iblis daripada Tuhan. Nggak ada di Islam seperti itu. Memahaminya bukan seperti itu, Bang. Makanya bilang pemahaman itu yang berbeda kita itu. Bang, Pemahaman menurut kita yang Anda, berbeda, gitu. Bang, menurut Abang, iblis dengan Tuhan itu berteman atau bermusuhan sih? Macam mana berteman bermusuhan? Orang iblis ciptaannya tadi kan itu kan? Iya, dia bermusuhan nggak dengan Tuhan? Iblis itu? Ya bermusuh lah, ngapain pula? Oh, bermusuhan dia. Sama iblis. Berarti Bang, Nggak ada. itu gini, ada jatah kalau gitu kalau loh. dia bermusuhan antara Tuhan dan iblis, berarti dia bawa Yesus bawa musuh. Kalau bawa musuh itu di rambutnya dia seret itu Bang. Bah, kayak gimana? Sini kau, aku seret kau ke atas bukit. Kan kayak gitu jadinya, karena musuhan dia, Tuhan dengan Yesus, Tuhan dengan iblis. Gitu. Gak mungkin gak mungkin dia bawanya kayak gini Bang. Ayo sus, dia gandeng di bahu. Ayo sus, kita naik ke bukit. Nggak mungkin. Itu berteman. Kalau yang musuhan, aduh, ini kepalanya rambutnya langsung diseret tuh naik ke bukit. Kayak gitu pasti bawanya. Bukan gitu. Karena Ini musuhan. Ini nggak gini, biar orang paham. Abang pernah nggak nengok TikToknya Pito Sinaga? Udah pernah. Tahu kan kalau ada artikel ini abang nih sendiri nih, ini ada tulisannya nama abang nih Yusupi gitu. Ibaratnya nih kalau digital ini abang ini bisa di belakang abang tuh bisa gunung gitu kan. Seperti Edis TV gitu, di belakangnya ada gambar-gambar atau ada apa gitu. Oh, background terus. Abang bisa nih sekarang ini contohnya nih kita. Abang nih bisa di atas gunung ini beredukasi seperti ini gitu loh. Jadi Terus? bukannya langsung kalau dulu kan bukan di bawah, tapi dia menunjukkan ini dia di atas itu gitu loh, makanya bahasanya di bawah. Paling bukan dibawa begini diangkat, bukan digendong atau di apa enggak, atau dijambak tadi bukan. Nah, Dinampakkan ya kalau itu ini nah, kalau orang bawa musuh pasti pemikiran kita bawa musuhnya dijambaknya itu musuhnya. Itu makanya tadi kan penjelasan pemahaman itu yang berbeda Bang, itunya. Bukan saya mengada-ada kan gitu. Makanya saya tanya Tuhan Iya, dengan ngerti. iblis itu Kalau berteman atau bermusuhan sih, Iya. kan gitu. Makanya jadi kan abang ini membahasnya seperti itu, yang signifikan sepele tapi ya apa namanya menjawabnya ini nggak perlu dijawab. Bentar, Bang, bentar ya. Itu loh. Bentar. Itulah edis ini aja dulu kita bahas ini apa namanya yang tulis ini. Bentar. Aduh, udah kena lagi nih aku namanya. Aduh, ya. Sorry. Bentar aja tadi ada notif. Iya, notif perbankan menutupi. Oke. Iya. Cair ya Bang ya, cair ya. Enggak, itu duit orang bukan duit saya, gimana sih? Ada masuk dua untuk beli mushaf Quran itu, untuk santri beli mushaf Quran ada masuk 200.000 tadi tuh. Iya. Bukan duit saya itu bukan pendeta yang ngambil perpuluhan, bukan. Itu Gitu. Itu tadi juga kan abang bahas gitu, yang perpuluhan pun abang bahas gitu loh maksudnya. Ya iya, ngapain coba? Yesus memang pernah terima perpuluhan? Atau Yesus pernah bayar perpuluhan? Enggak. Ya udah, nggak usah bayar perpuluhan. Gimana? Kalau Yesus kagak pernah ngajarin bayar perpuluhan. Yesus tidak menyinggung perpuluhan, Yesus tidak pernah menerima perpuluhan, dan Yesus tidak pernah bayar perpuluhan. Ngapain kau bayar? Kan gitu. Perpuluhan itu hanya untuk dari suku Lewi. Ya, suku Lewi yang kagak kebagian tanah dari 12 suku Israel.
Ngapain sekarang pendeta yang kagak ada hubungannya dengan Lewi ngambil-ngambil perpuluhan pula? Nggak ada perpuluhan bang, kami nggak. Suku Israel itu ya suku Lewi namanya yang ngambil perpuluhan. Lalu apa hubungannya dengan pendeta? Kagak nyambung. Pendeta Israel bukan, suku Lewi bukan. Ngapain ambil perpuluhan? Gini aja, ganti namanya, bukan perpuluhan. Ya, iuran kayak gitu. Ngapain coba perpuluhan? Kalau perpuluhan kan beda hitungannya. Anda, ibaratnya abang JSM, bekerja di BUMN. Gaji 1 bulan 1 miliar. Anda bayar ke saya 10% 100 juta itu harus. Kan gitu? Enggak. Nah, itu rumusnya. Kalaunya bedanya ya dengan iuran, kan iuran itu tidak tergantung dari pendapatan kita. Kan gitu. Mau berapapun pendapatan kita, ibaratnya iurannya 100.000 per bulan, bayar 100.000 aja. Mau 5 triliun kayak kita penghasilan, kan gitu. Nggak ada hubungannya dengan penghasilan orang gitu. Ngapain coba urusin penghasilan orang dipotong 10%, belum dia bayar pajak, kasihan kali. Iya. Tapi kan itu bang, namanya bagaimana tadi menjelaskannya? Abang kan belum cari tahu lagi apa arti perpuluhan itu yang sebenarnya gitu loh. Itu tadi udah saya jelaskan, perpuluhan hanya untuk suku Lewi. Enggak, perpuluhan yang sebenarnya itu apa gitu definisinya bang itu loh. Nah, karena kami nggak ada bilang perpuluhan kalau aku ya, kalau persembahan. Persembahan beda lagi bang, beda lagi. Iya, ya makanya perpuluhan itu artinya apa gitu, coba abang artikan ya. Perpuluhan itu adalah pembayaran yang dilakukan oleh jemaat gereja kepada pendetanya untuk alasannya untuk operasional gereja setiap bulan 10% tuh. Makanya abang salah di situ. Beda lagi dengan persembahan. Persembahan itu adalah sumbangan sukarela untuk kegiatan operasional yang ada di gereja, baik dari perjamuan, menyediakan perjamuan atau alat-alat di gereja. Beda persembahan dengan perpuluhan. Iya makanya, tapi artinya itu abang salah. Apa salahnya, kayak gimana? Arti perpuluhan itu bukan seperti itu. Gitu. Kayak gimana? Ya itulah kalau saya. Apa beda perpuluhan dengan kolekte? Saya tanya. Kolekte itu persembahan tadi. Ya iya, makanya udah dibilang beda. 10% itu Bang, 10% itu terikat dengan penghasilan kita. Tapi kalau kolekte, persembahan itu nggak terikat dengan penghasilan kita. Gitu, namanya aja perpuluhan. Ya makanya bang, arti perpuluhan itu belum abang cari tahu lebih jelasnya gitu loh. Gitu. Dan aku pun aku nggak bisa bilang perpuluhan itu begini karena kami nggak ada perpuluhan, kami persembahan, kolekte tadi. Katolik atau Protestan sih Anda? Protestan. Abang JSM Katolik atau Protestan? Protestan. Tapi nggak ada perpuluhannya, cuma kolekte persembahan aja. Beda juga ya penerapannya dari gereja-gereja ya. Ucapan terima kasih gitu. Tapi bang, banyak pendeta gini, banyak pendeta yang menyatakan barang siapa yang tidak bayar perpuluhan maka dia akan digarami di neraka. Salah satunya pendeta Luga Tambunan yang kagak bayar perpuluhan akan digarami di dalam neraka. Datanya ada bang, mana tahu. Carilah sama pendeta, kan keakalan pendeta itu. Bukan masalah data-data apanya, itu kan ucapan pendeta yang saya kutip gitu. Oh, itu makanya kalau pemahaman itu kita nggak bisa memaksakan bang. Jadi pemahaman abang itu kan, tapi saya wajib memberitahu apa yang saya tahu gitu loh. Masukan itu pasti ada gitu bang. Makanya kan tadi saya bilang saya pun nggak malah mau membahas perpuluhan itu artinya apa. Tapi kalau abang pahami lagi, atau bisa bertanya sama yang ada perpuluhannya, itu beda-beda yang bang, itu pemahaman gitu.
Nah, makanya tadi abang bilang apa namanya pendeta ini. Nah, sementara kan kadang-kadang kita kalau diskusi lintas agama itu kan orang mana dalilnya, mana datanya, seperti itu kan. Oh enggak, yang saya kutip tadi, yang saya ambil tadi dari perkataan gitu. pendeta. Kataan, iya. Perkataan pendeta, bukan dari kitab Anda. Kalau kitab Anda nggak ada perpuluhan dibayarkan ke pendeta, nggak ada. Bagaimana dengan Seperti argumentasi pendeta yang harus bayar tiap bulan 10% tuh? Kalau tidak bayar, Ya, maka masuk neraka. Itulah tadi pemahaman kan itu kan. Makanya saya tanyakan kepada Anda gitu, mana sih dasarnya ini? Kalau kagak bayar perpuluhan masuk neraka? Enggak ada. Makanya kalau nggak ada dalilnya juga, Yesus kagak ngajarin juga, ngapain bayar perpuluhan? Nggak usah lah. Tahayul pendeta aja kagak bayar perpuluhan masuk neraka. Jadi pengen cepet kaya. Jadi seperti itulah mengarahnya bang kan. Yang tadi perkataan. Inilah perkataan si Edis inilah sampai abang buat seperti ini judul temanya. Kenapa? Ya makanya ini kan paham-paham dari Kristen sendiri yang saya bawa, bukan paham Islam. Ada dua Kristus, ada Yesus Kristus, ada Edis Kristus. Itu kan paham Kristen sendiri yang saya bawa. Enggak, kenapa ada Edis Kristus? Oh baik, Ya. Bang, kalau gitu saya mau tanya sama abang. Abang mengikuti Edis enggak di labnya? Mengikuti. Kadang-kadang. Iya kadang-kadang. Berarti ada pernah ngikuti live-nya gitu ya? Pernah nonton, pernah. Oh, baik. Jadi begini bang, selain Anda ikuti, Anda dengarkan live itu, Anda percaya nggak? Taat nggak dengan omongan Edis tuh? Taatnya nggak taat. Percaya nggak ketika dia ngomong bahwa umat Islam menuhankan Nabi Muhammad? Percaya nggak 100% percaya bang, cuma itu jadi dasar saya menambah wawasan saya, pengetahuan saya. Jadi Anda jadi sebagai bahan wawasan Anda taati perkataannya gitu ya? Enggak ditaati, tapi saya mengerti omongan dia itu gitu loh, saya dengar. Ya iya, kalau Anda ambil sebagai bahan pelajaran, Anda taati sebagai bahan pelajaran, oke? Enggak dipelajari juga, kalau memang itu kepercayaan seperti yang contohnya dia mengatakan. Itu kan kepercayaan kami, itu omongan Edis. Gimana sih? Itu omongan Edis, bukan kepercayaan kami. Umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Ini omongan Edis. Anda percaya dan taat nggak dengan omongan ini? Enggak. Nggak percaya. Berarti Edis salah. Saya bisa. Bingung kan? Macet. Coba tinggal dua aja bang. Anda jawab, nggak perlu Anda putar-putar gitu. Bukan, saya nggak bisa membilang salah, nggak bisa membilang benar bang. Tapi kayak gimana? Nggak ada punya pendirian gitu loh. Enggak. Jadi nggak ada punya pendirian. Saya dengar dia. Tiba-tiba ini kita begini. Terjadilah jumpa sama bang ini, gitu kan? Terus? Contohnya nih kita nih atau video call atau apa? Iya bang. Terus? Seperti ini kah? Kan gitu. Kan abang menjelaskan. Oh bukan. Oh iya. Pasti gitu. Bagaimana saya bisa enggak kalau aku bang orangnya enggak ini kali. Enggak aku salahkan, enggak aku benarkan karena itu omongan orang itu. Kalau aku salahkan macam mana aku menyalahkannya gitu loh bang. Ya. Tapi kalau abang sendiri rasa bisa karena ini tadi sekarang gitu loh. Sekarang gini, kata Anda tidak bisa menyalahkannya. Nabi Muhammad adalah Tuhannya umat Islam. Kata saya salah tuh Edis. Oke? Iya. Itu bukan paham kami. Kan sekarang apakah Anda mau mengatakan Edis salah? Salah kalau itu. Salah ya berarti Edis ya. Oke, ya berarti Edis salah ya teman-teman. Saya sudah mendengar dari abang. Iya. Saya mendengar dari abang kan. Ya, kalau Edisnya salah ya, silakan Anda tegur Edis, kau salah. Kalau Edisnya benar, jadi Edis Kristus namanya.
Kalau Gini bang, jadi ya yang namanya Edis Kristus itu hanya berlaku kepada orang-orang yang membenarkan Edis. Kalau menurut Anda Edis salah, nggak berlaku buat Anda. bukan masalah, kan tadi saya bilang Bang, bukan masalah benarnya Bang, masalah salahnya bukan. Yang tadi ini Abang bilang tadi salah itu saya di situ. Ya berarti salah dia kan? Ya Anda percaya nggak dia salah sekarang? Yang dia Ya, katakan kalau tentang Islam, Islam menuhankan Nabi Muhammad, kata saya salah. Sekarang Anda menyalahkan dia atau membenarkan dia? Omongan yang lain kan ada Bang. Makanya Kan itu ada diambil contoh. Itu Ya, yang kalau itu dia salah. katakan Bang. Coba bilang. Yang dia katakan ke Kristen seperti apa? Umat Ya. Islam itu mengikuti dan menaati Nabi Muhammad. Karena sudah mengikuti Nabi Muhammad dan menaati Nabi Muhammad, artinya umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Gitu. Oke? Sekarang paham ini saya bawa ke dalam Kristen. Kristen mengikuti Lev Edis TV, terus dia taat dengan omongan Edis TV, maka umat Kristen sekarang telah menuhankan Edis TV. Enggak. Itu adalah hal yang sama, paham yang sama, paham Edis terhadap Islam. Bentar Bang, bentar. Itu adalah paham yang sama, definisi yang sama, yang digunakan Edis ke Islam, saya gunakan ke Kristen. Jadi Kristen mengikuti Edis TV. Bentar Bang ya, silakan Anda tanggapi nanti. Jadi Kristen mengikuti Edis TV dan taat dengan omongan Edis TV, maka sesuai paham yang dibawa Edis sendiri, umat Kristen telah menuhankan Edis TV. Ya, kalaunya Edisnya sudah dituhankan, maka dia setara dengan Yesus. Yesus gelarnya Yesus Kristus, maka Edis pun pasti bergelar Edis Kristus. Gitu. Karena dia setara dengan Tuhan Anda Yesus masalahnya. Enggak lah. Gitu Bang. Setara tuh, Bang. Enggak. Kan Bang, jangan jadi orang kenapa samakan Edis nanti. malah dituhankan Kristen sekarang? Itu yang jadi pertanyaan saya. Bukan Bang, nanti kan nggak jadi kalah di Abang gitu loh, karena kan Abang bilang umat Islam menuhankan Nabi Muhammad gitu kan. Bukan, itu kata Edis. Oke? Kata Edis ya. Tapi kan umat Islam ini kan maksudnya umat Islam semua. Kalau Abang bilang umat Kristen, Abang balikkan umat Kristen menuhankan Edis. Sama. Mana datanya gitu loh. Ya makanya kalau seperti itu, di mana datanya umat Islam menuhankan Nabi Muhammad? Karena umat Kristen ini Abang tanya data sama saya akan tanya data Edis, mana umat Islam menuhankan Nabi Muhammad? Kan gitu. Mana ada? Iya. Makanya Anda konsisten mengatakan Edis salah atau berani membenarkan Edis, gitu, antara dua aja. Gitu Bang, kalau Anda benarkan, maka sesuai judulnya, Edis itu setara dengan Yesus dan gelarnya Edis Kristus. Kalau Anda salahkan Edis, berarti umat Kristen sekarang mengikuti pemahaman yang salah gitu dari Edis. Gitu aja. Makanya saya bilang Bang ya, Edis ini bukan mencerdaskan bangsa, bukan mencerdaskan Kristen. Bukan, tapi tambah bikin bingung umat Kristen gitu. Enggak kok aku nggak bingung Bang, cuman wawasan aja nambah gitu loh, menambah wawasan. Artinya kan definisi Edis yang namanya Nabi Muhammad Rob itu nggak bisa gitu diterapkan. Karena apa? Kalau dikatakan Nabi Muhammad itu Rob, maka Edis pun juga dikatakan Edis Kristus jadinya. Karena apa? Itu sesuai paham dia. Iya, masalahnya Edis pun jadi Rob jadinya. Kalau paham dia kayak gitu. Masalahnya kata dia cuma dua Bang. Cuma dua. Yang namanya mengikuti dan menaati, kata Edis, artinya menuhankan. Sebagaimana umat Islam mengikuti Nabi Muhammad, taat kepada Nabi Muhammad.
Katanya umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Lah Kristen gimana? Umat Kristen mengikuti Edis. Bahkan dia live, apa yang diomongkan Edis, taat yang diomongkan Edis, percaya umat Kristen gitu. Sesuai definisi Edis tadi, berarti Edis telah menjadi Tuhannya Kristen. Kan gitu. Kok jadi bangga lah dia, Bang, abang bilang kayak gitu, Bang. Hah? Kenapa? Jadi bangga lah dia. Jadi bangga dia. Biarkan, nggak apa-apa. Artinya apa? Betul, di Kristen ada dua Kristus. Yang pertama Yesus Kristus, yang kedua Edis Kristus. Artinya Tuhan Kristen sekarang ada dua gitu. Biar orang berpikir, kok kenapa Tuhanku jadi dua, kan gitu. Gitu. Jadi enak lah dia, Bang, naikkan dia derajatnya. Ya nggak apa-apa. Karena kan dari dulu dia memang ingin menyaingi Yesus toh, di situ. Tapi jangan dilabeli juga gitu loh. Yang bisa kita labeli kan yang udah jelas kitabnya. Seharusnya bangga dong Kristen saya labeli Edis Kristus, gimana sih? Oh, seharusnya Kristen bangga saya labeli Edis Kristus sesuai paham Edis. Kenapa malah ditegur sayanya? Ditegur, maksudnya kan saya nanya kan masalah tema ini kan gitu. Kan jadi enak di jadinya abang labeli jadinya. Seharusnya Kristen bangga dong saya kasih label Edis Kristus dan Yesus Kristus. Tuhan ada dua sekarang. Ngapain diprotes kan gitu? Kenapa Anda protes paham Edis sendiri? Nabi Edis sendiri mengatakan Muhammad adalah Rob. Ya sudah, sesuai paham Muhammad adalah Rob, berarti Edis juga Robnya Kristen gitu, sama. Gitu kan gampang gitu. Kalau Edis udah jadi Robnya Kristen, artinya dia setara dengan Yesus, karena Kristen Robnya adalah Yesus. Kalau Edis udah setara dengan Yesus, maka silahkan dikasih gelar Yesus Kristus dan Edis Kristus gitu. Tapi kan, Bang, semua umat, semua saudara kita yang Muslim kan kalau ditanya, benarkah menaati Nabi Muhammad, benar kan? Betul. Benarkah menaati Nabi Muhammad, benar kan? Betul. Semua umat Islam dikatakan pasti kalau semua umat Islam menaati dan mengikuti Nabi Muhammad, betul. Iya. Tapi bukan berarti menuhankan. Iya. Bukan berarti menuhankan. Kenapa Edis maksa menuhankan coba? Ya abang tanya saya kan nggak menaatinya. Makanya jangan sembarangan ngomong masalah agama Islam gitu. Edis itu akhirnya senjata makan tuan kan gitu. Kalau sama saya, Bang Edis itu dia pasti senjata makan tuan. Makanya dia mikir-mikir ketemu saya. Tapi jangan abang labeli juga seperti itu gitu kan. Nggak apa-apa lah, Bang. Seharusnya kebanggaan bagi Kristen, Tuhannya nambah, Kristusnya nambah, ya tambah satu Edis Kristus gitu. Nggak apa-apa lah, bagus lah jadi tambah Tuhan, tambah Kristus, gimana sih abang ini? Aduh, janganlah diprotes saya. Kalau kalau abang protes saya, jangan dilabeli gitulah. Hilangkan sama Edis itu. Jangan kau bilang Muhammad itu Rob gitu, Bang. Ya. Baru saya nggak bisa bilang Edis Kristus, Edis itu Rob Kristen, nggak bisa saya. Karena paham Edis yang saya bawa masalahnya. Gitu. Kalau Anda katakan Dis, jangan kau sampaikan ke umat Islam Muhammad itu Rob, salah itu. Ya, bahaskan yang betul gitu. Maka saya nggak bisa juga bawa Edis adalah Robnya Kristen, nggak bisa. Tapi selama Edis mengatakan Muhammad adalah Rob, apa alasannya? Karena mengikuti dan menaati. Oh, berarti sama. Saya kembalikan ke Kristen. Selama umat Kristen mengikuti dan menaati Edis, artinya Edis adalah Robnya Kristen. Selain Yesus, Kristen Robnya nambah satu. Kan gitu. Tambahin temanya. Edis gitulah. Nggak cukup, Bang, nggak cukup itu. Kan dia kecil aja. Jadi kalau mau tahu nanya aja gitu. Nggak cukup dia tulisannya. Enggak, dan Yesusnya dilangkan aja coba.
paham Nggak apa-apa kan Edis Edis ada setara Kristus dengan gitu. Yesus. Ngapain harus malu-malu? Edis udah setara dengan Yesus itu ngapain? Nggak apa-apa lah, lebih bagus itu dikatakan Edis Kristus dengan Yesus Kristus itu sama. Kan gitu. Jangan disalibkan karena kata RK apa? RK mengakui di Kristen itu ada dua Kristus. Yang pertama Kristus yang tersalib, yang kedua Kristus yang tidak disalib kata RK. Kalau kita telaah di kitab Kristen, yang disalibkan itu Yesus katanya, bergelar Kristus kan gitu. Jadi pertanyaan pula, siapa Kristus yang tidak disalib gitu? Oh ternyata Edis Kristus. Edis betul nggak bang? Belum disalib? Belum kan dia? Makanya Kristus yang belum tersalib itu Edis gitu. Sesuai bang yang dikatakan ajaran-ajaran apologet Kristen itu sesuai gitu loh. Mau salahin saya pula abangnya. Seharusnya salahin lah apologet Kristennya teman-teman. Aneh-aneh aja bang ini. Masih bang Dangdang. Macam mana mau disalahkan bang kan? Ini mau macam mana? Kata RK apologet Kristen yang lawan Bang Zuma. Ya, di Kristen ada dua Kristus. Satu Kristus yang tersalib, satu Kristus yang tidak tersalib. Kristus yang tersalib ada videonya ada. Ambil aja VT dia, tuh ya. Bukan maksudnya abang seperti itu ada nggak dinampakkan di datanya gitu? Bukan data, itu omongan dia. Omongan RK yang saya ambil. Gimana sih ini yang saya ambil ini pengajaran RK dan pengajaran Edis. Iya bang ya? Gitu nggak usah dulu ke kitab gitu. Ajaran RK dan ajaran Edis, oke? Yang kita bahas itu. Kata RK ada dua Kristus. Yang pertama Kristus yang tersalib dan Kristus yang kedua tidak tersalib. RK kasih tahu Yesus Kristus tersalib katanya. Jadi Kristus yang tersalib adalah Yesus. Lalu pertanyaan kita, Kristus mana yang tidak tersalib ini? Ya kan ada dua Kristus. Kristus yang tidak tersalib ini siapa? Itu ajaran RK. Nanti ada namanya orang yang namanya Kristus bang nggak? Jadi ya setelah kita cek ya, oh ternyata Edis Kristus rupanya. Karena Edis setara dengan Yesus. Gitu bang. Pantas aja RK mengiyakan ada dua Kristus. Salah satunya Kristus yang tidak tersalib. Oh iya, saya baru ingat gitu bahwa Edis setara dengan Yesus ya karena dia diikuti umat Kristen dan ditaati umat Kristen. Kan kayak gitu. Sehingga dia jadi setara dengan robnya Kristen, Yesus. Artinya apa? Yesus bergelar Yesus Kristus. Maka kalau Edis setara dengan Yesus, berarti Kristus yang tidak tersalib adalah Edis Kristus gitu bang. Abang aja mengakui bahwasannya si Edis nggak setara sama Yesus kan? Bukan nggak setara dia dengan Yesus, sama-sama dituhankan Kristen dia. Nggak ada, dia nggak bisa ngidupi orang mati, dia ngidupkan orang mati nggak bisa. Berarti salah dong paham Edis yang dia sampaikan di room dia bahwa Muhammad Rob. Salah berarti itu. Karena kenapa? Saya bilang bahwa Edis robnya Kristen. Karena Edis diikuti Kristen dan ditaati Kristen. Edis itu robnya Kristen. Gitu. Padahal itu abang nggak setuju kan? Lah, itu kan paham Edis toh. Kalau saya ada 3, bang. Di Islam itu ada 3. Selain mengikuti, menaati, dan melakukan ritual penyembahan terhadap sang penguasa. Kalau Edis enggak, cuma 2.